Baru-baru ini gue dapat informasi kalau rektor ITB sama dosen SBM ITB atau Sekolah Bisnis Manajemen itu terlibat cekcok. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat atau Ridwan Kamil dan DPR ngasih saran untuk memecahkan masalah ini. Nah, berita kali ini gue angkat dari kompas.com. Nah, udah kredibel banget kan? Dari judulnya aja gue udah bikin penasaran aja. Kuliah di stop. Ini kronologi konflik dosen SBM dengan rektor ITB. FD SBM ITB menyatakan tidak beroperasi seperti biasanya mulai Selasa 8 Maret 2022. What? Proses belajar mengajar tidak dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Namun mahasiswa diminta untuk belajar mandiri. Perwakilan FD SBM ITB, Jan Hidayat, mengatakan dengan berbagai pertimbangan, selain tidak beroperasinya perkuliahan, lalu tidak ada juga penerimaan mahasiswa baru sampai sistem normal kembali. Nah, dia mengatakan ini karena kebijakan rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan. Nah, apa sih yang menjadi titik berat menjadi konflik ini semakin runyam? Ini karena rektor ITB, Profesor Reini Wirahandikusuma, mencabut hak swakelola SBM ITB tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini emang rada panjang, jadi kalian bisa baca sendiri. Gue bakal share juga awal mula kenapa ini terjadi. Nah, puncaknya, dia menyebutkan berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB, termasuk pertemuan FD SBM ITB dengan rektor beserta wakil-wakil rektor pada 4 Maret 2022, tapi masih belum membuahkan hasil. Nah, dia, Jan Hidayat, perwakilan FD SBM ITB, menyimpulkan hasil pertemuan tersebut, yaitu ada dua. Pertama, rektor tidak lagi mengakui dasar-dasar atau fondasi pendirian SBM ITB yang tertuang dalam SK Rektor ITB nomor 203/2003. Yang kedua, rektor sedang membuat sistem terintegrasi yang seragam atau berlaku bagi semua fakultas per sekolah di ITB. Walaupun faktanya masing-masing fakultas atau sekolah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Sistem yang dibangun rektor ITB belum selesai, namun peraturan lama sudah ditutup. Nah, seterusnya kalian baca-baca sendirilah. Gue gak masalahin substansi konfliknya lah ya, karena itu terlalu mendalam dan gue takut disinformasi. Tapi yang gue mau titik beratkan adalah kenapa yang bertengkar rektor sama dosen, tapi yang kena imbasnya malah mahasiswa. Ini kan kacau parah. Asalkan kalian tahu, UKT atau uang kuliah tunggal SBM ITB itu tuh termahal, UKT paling mahal dari semua jurusan di ITB, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan untuk jurusan non-SBM ITB itu 12,5 juta rupiah. Ya, walaupun angka tersebut bisa dipotong sih sesuai dengan kemampuan keluarga lu. Cuman kan mereka bayar buat apa gitu? Ya mungkin aksi mogok kerja ini hanya gertakan aja buat rektor dan jajaran. Tapi ya come on man, jangan bunuh mahasiswa dong. Bahkan ya ada meme dari Almurica. Ini salah satu mahasiswa SBM ITB. Dia bilang gelar S1-ku jangan kau gantungkan, bentar lagi mau lulus, emoticon sedih. Ini orang berani banget ya, maksudnya kayak sebagian besar orang-orang ITB itu pada diem, tapi dia berani banget nih. Bahkan ada artikel gue ambil dari Detik Jabar yang judulnya Konflik Dosen SBM versus Rektor ITB, ortu siap tempur jalur hukum. Ini gue ambil yang menurut gue penting. Konflik antara dosen SBM ITB dan rektor ITB masih terus berlanjut. Belum ada titik terang untuk menuntaskan akar permasalahan. Orang tua siswa pun gusar. Mereka khawatir dengan masa depan anaknya karena kuliah mereka kini terbengkalai. Jalur hukum pun siap ditempuh para orang tua jika tidak ada penyelesaian yang baik di antara pihak yang berkonflik. Nanti ada percakapan dari perwakilan forum orang tua SBM ITB, namanya Ali Nurdin. Dia menyatakan, kami menuntut pihak MWA ITB segera menyelesaikan masalah ini. Apabila dalam waktu 5 hari kerja, permasalahan ini masih tidak selesai dan berlarut-larut, maka kami akan menempuh jalur hukum. Terus dia melanjutkan dengan kebijakan rektor ITB mencabut otonomi pengelolaan pendidikan di SBM ITB telah mengakibatkan gangguan terhadap layanan pendidikan yang merugikan anak-anak kami karena proses kegiatan perkuliahan menjadi terhenti. Kami sangat mengkhawatirkan masa depan pendidikan anak kami yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan seperti janji-janji program yang diberikan saat pendaftaran. Ali mengungkapkan,
Sebelum perwakilan orang tua mahasiswa SBM melakukan pertemuan dengan MWA atau Majelis Wali Amanat ITB pada 21 Desember 2021, dalam pertemuan itu, menurut MWA ITB menjanjikan kualitas dan layanan pendidikan SBM ITB tidak akan berubah meski terjadi pencabutan otonom pengelolaan pendidikan di SBM ITB. Namun sayangnya, surat permohonan yang diajukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi itu tidak digubris oleh Rektor ITB hingga saat ini. Ali juga menganggap pencabutan otonomi pengelolaan pendidikan tersebut tidak memenuhi statwa ITB. Dia menyatakan, kami kecewa dengan sikap Rektor ITB yang tidak aspiratif terhadap orang tua mahasiswa serta stakeholder lainnya. Kami menilai kebijakan Rektor ITB mencabut otonomi itu tidak memenuhi statwa ITB mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan Rektor ITB yang mencabut otonomi pengelolaan pendidikan di SBM ITB tanpa melibatkan pihak SBM ITB dan MWA ITB telah mengakibatkan gangguan terhadap layanan pendidikan di SBM ITB yang merugikan anak-anak kami, mahasiswa SBM ITB, karena proses kegiatan perkuliahan menjadi terhenti. Kami sangat mengkhawatirkan masa depan pendidikan anak kami yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan seperti yang dijanjikan dan program yang diberikan pada saat pendaftaran. Wah, sekarang makin runyam ya, karena orang tua pun juga terlibat dalam peperangan ini, konflik ini. Dan asal kalian tahu, sekarang waktu-waktunya ITB ujian tengah semester. Dan itu udah jelas bakal mempersulit karena pengoperasian SBM itu gak berjalan. Ya mungkin sebagian mahasiswa SBM tuh seneng kali ya, karena UTS tertunda. Tapi gimana orang yang mau skripsi atau bahkan yang tengah bimbingan? Kan pasti tertunda juga kalau konfliknya berkepanjangan. Bahkan nih, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turun tangan supaya dimusyawarahkan kembali, dan DPR meminta Nadiem Makarim juga turun tangan. Nah, kalau kalian mungkin ini sudah viral ya, di pintu belakang ITB ada spanduk yang bertulisan, maaf, SBM tidak menerima mahasiswa baru lagi. Nah, terus hasil SNMPTN gimana? Lalu apa gunanya mereka milih jurusan SBM kalau nggak ngambil dari awal? UTBK sama ujian mandiri apa kabar? Masih bukakah untuk SBM? Tapi tenang, pihak ITB sudah tegaskan tetap ada pengambilan mahasiswa baru. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya, karena gue pengen tahu aspirasi dari kalian. Ya gue berharap konfliknya nggak berkepanjangan dan cepet dapat win-win solution. Kita sebagai warga biasa cuman ngasih support dan doa buat mereka. Karena sayang banget, ITB salah satu kampus pencetak generasi pembangun Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed.